Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ardi Anunung Prasojo, mahasiswa semester akhir Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Kali ini saya akan membersamai teman-teman semua untuk mempelajari sistem pengisian pada kendaraan ringan. Dalam video pembelajaran ini akan dijelaskan mengenai sistem pengisian pada kendaraan ringan, mulai dari pengertian, fungsi, jenis, dan komponen pada sistem pengisian. Tidak hanya itu, terdapat pula penjelasan mengenai cara kerja dan cara mendiagnosis kerusakan pada sistem pengisian. Setelah menyaksikan video ini, harapannya siswa memiliki pengetahuan berbasis praktik mengenai sistem pengisian pada kendaraan ringan, sehingga keterampilannya dapat semakin meningkat. Sebagai pendahuluan, mari kita simak dulu penjelasan berikut sebagai dasar untuk memahami sistem pengisian pada kendaraan ringan. Dalam sistem kelistrikan kendaraan ringan, terdapat komponen baterai atau aki yang berfungsi sebagai sumber listrik utama sebelum kendaraan dihidupkan. Baterai memiliki fungsi yang penting, yakni sebagai sumber energi untuk menggerakkan motor starter dan menghidupkan mesin sebelum mesin dapat menghasilkan tenaga sendiri. Perlu diketahui bahwa baterai bekerja melalui reaksi kimia yang terjadi di dua elektroda, yaitu elektroda positif dan negatif. Tentunya, baterai pada kendaraan tidak selamanya menyediakan arus listrik untuk kendaraan. Arus listrik yang tersimpan pada baterai atau aki dapat habis jika tidak dilakukan pengisian. Maka sistem pengisian diperlukan pada kendaraan ringan. Sistem pengisian pada kendaraan ringan memanfaatkan energi kinetik yang dihasilkan oleh mesin untuk dirubah menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan sistem pengisian tersebut digunakan untuk mengisi ulang baterai dan juga sebagai sumber energi listrik bagi kendaraan itu sendiri. Sebelum kita menuju ke pembahasan lebih dalam, ada perlunya kita mengetahui apa sih sistem pengisian itu? Nah, dapat disimak, gambar ini merupakan rangkaian sederhana dari sistem pengisian yang ada pada kendaraan. Kemudian, teman-teman dapat menyimak pengertian sistem pengisian, di mana sistem pengisian adalah suatu sistem yang ada pada kendaraan yang berfungsi untuk menyediakan arus listrik bagi seluruh komponen kelistrikan serta untuk mengisi kembali baterai atau aki pada kendaraan. Sistem pengisian akan memproduksi tenaga listrik untuk mengisi kembali baterai serta untuk memberikan arus listrik yang dibutuhkan oleh komponen kelistrikan selama mesin bekerja. Karena sistem pengisian digerakkan oleh mesin kendaraan, maka besar kecilnya arus listrik yang dihasilkan sistem pengisian juga bergantung pada putaran mesin. Berikutnya, sistem pengisian pada kendaraan juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu regulator mekanik dan regulator jenis IC. Dapat disimak beberapa gambar berikut ini. Untuk gambar kanan dan kiri atas merupakan bentuk regulator mekanik. Sementara untuk gambar kanan dan kiri bawah merupakan bentuk regulator tipe IC. Lalu, apakah perbedaannya? Untuk regulator tipe mekanik menggunakan relay sebagai komponen utamanya. Terdapat dua buah relay regulator dan relay monitor. Relay regulator untuk mengatur voltase, sedangkan relay monitor untuk mematikan atau menghidupkan lampu indikator. Biasanya, regulator jenis ini digunakan pada kendaraan tipe lama. Sementara untuk regulator IC sudah menggunakan komponen elektronik IC sebagai komponen utamanya. Tentunya regulator tipe ini tidak memiliki relay. Peran relay pada regulator tipe IC sudah digantikan oleh transistor. Sekarang kita menuju komponen-komponen pada sistem pengisian. Apa saja komponennya? Yang pertama, yakni alternator. Dalam alternator juga terdapat berbagai komponen, di antaranya rotor, yaitu adalah bagian kumparan yang berputar membangkitkan medan magnet. Selanjutnya,
Ada stator, yaitu bagian kumparan yang tidak berputar menghasilkan arus listrik. Selanjutnya terdapat rectifier, yakni dioda untuk merubah arus AC menjadi DC. Lalu terdapat regulator yang fungsinya mengatur tegangan agar tidak melebihi 14,8 volt. Kemudian puli adalah komponen alternator yang terhubung dengan kruk as melalui belt. Ada juga bearing yang berfungsi sebagai bantalan rotor agar putarannya lancar. Dan yang terakhir, terdapat sikat karbon atau carbon brush dan rumah sikat karbon berfungsi untuk menghantarkan arus listrik menuju ke kumparan rotor. Selanjutnya, bagaimana energi kinetik dirubah menjadi energi listrik? Perubahan energi kinetik yang dihasilkan dari mesin menjadi energi listrik melibatkan gaya gerak listrik induksi yang terjadi di dalam kumparan alternator. Sebagai informasi, alternator adalah sebutan bagi komponen sistem pengisian yang terdiri dari rotor dan stator. Sebagaimana diketahui bahwa GGL induksi terjadi ketika garis-garis gaya magnet yang memotong kumparan berubah. Perubahan garis-garis gaya magnet ini menyebabkan timbulnya arus listrik di ujung kumparan karena elektron dalam pengantar bergerak. Pergerakan ini memicu timbulnya beda potensial antara ujung kumparan sehingga menimbulkan arus listrik. Kumparan rotor bertindak sebagai magnet sementara karena mendapat arus listrik dari baterai. Kemudian ketika kumparan rotor atau magnet sementara ini diputar oleh mesin melalui V-belt yang terhubung dengan puli, maka akan terjadi perpotongan garis-garis gaya magnet di kumparan stator. Dengan kata lain, kumparan rotor menginduksi kumparan stator. Oleh sebab itu, pada ujung-ujung kumparan stator dihasilkan tegangan. Selain alternator, komponen berikutnya yaitu kunci kontak, yang mana berfungsi sebagai saklar utama dalam menghubungkan atau memutuskan arus listrik dari baterai ke rangkaian kelistrikan pada kendaraan. Komponen penting berikutnya adalah charging indicator, yang berfungsi sebagai penanda jika terjadi gangguan pada rangkaian sistem pengisian. Itulah tadi berbagai komponen utama pada sistem pengisian. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara kerja sistem pengisian pada kendaraan. Cara kerja sistem pengisian terbagi menjadi 5 kondisi, yaitu saat kunci kontak off. Yang kedua, saat kunci kontak on, mesin mati. Yang ketiga, saat mesin hidup putaran lambat atau idle. Yang keempat, saat mesin hidup putaran sedang. Dan yang kelima, mesin hidup putaran tinggi. Sekarang kita akan membahas cara kerja sistem pengisian konvensional pada kendaraan ringan. Cara kerja sistem pengisian konvensional ini terbagi menjadi 5 keadaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, keadaan di mana kunci kontak masih dalam keadaan off. Pada keadaan ini, arus dari baterai tidak mengalir ke rangkaian sistem pengisian karena masih diputus oleh kunci kontak. Berikutnya, pada keadaan kunci kontak on, mesin mati. Terdapat 2 kondisi kerja alternator pada posisi kunci kontak on, mesin mati. Pada posisi ini, arus positif dari baterai mengalir melalui kunci kontak dan shake ring menuju ke lampu indikator. Kemudian arus positif mengalir menuju terminal L regulator dan masuk ke terminal P0 yang juga terhubung ke terminal P1 relay monitor pada regulator. Lalu arus positif kembali menuju ke terminal E regulator dan menuju ke masa atau ground. Pada kondisi ini menyebabkan lampu indikator atau lampu CHG menyala.
kondisi yang selanjutnya, arus positif dari baterai juga mengalir melalui kunci kontak dan sekring atau fuse menuju ke terminal IG pada regulator. Kemudian arus positif diteruskan menuju relay regulator yang masih berada di posisi terminal PL1 dan PL0. Selanjutnya, arus positif keluar dari terminal F regulator dan mengalir kembali ke terminal F alternator yang terhubung dengan ujung kumparan rotor. Arus positif tersebut diteruskan menuju kumparan rotor dan masuk ke ground melalui terminal E alternator. Pada kondisi ini menyebabkan kumparan rotor menghasilkan medan magnet. Pada dasarnya medan magnet ini merubah inti besi pada rotor menjadi magnet sementara dengan kutub utara dan selatan. Akan tetapi medan magnet yang timbul pada rotor belum bisa menghasilkan arus listrik karena rotor belum diputar oleh mesin. Selanjutnya pada kondisi mesin hidup putaran lambat. Ketika mesin hidup dengan putaran lambat, rotor akan diputar oleh kruk as yang terhubung melalui puli atau belt. Hal ini menyebabkan rotor menginduksi kumparan stator sehingga masing-masing lilitan stator menghasilkan arus bolak-balik atau arus AC. Arus AC ini keluar melalui terminal N pada alternator dan masuk menuju terminal N pada regulator sehingga kemudian menarik relay monitor voltase dari P1 menuju P2. Hal ini menyebabkan arus positif dari baterai yang mengalir melalui kunci kontak dan sekring menuju ke lampu indikator tidak dapat mengalir ke ground sehingga lampu indikator tentunya mati. Selain itu, arus AC yang dihasilkan di 3 ujung kumparan stator masuk ke komponen dioda di dalam alternator untuk dirubah menjadi arus searah atau DC. Arus listrik searah ini keluar dari alternator melalui terminal B yang terhubung ke terminal B pada regulator. Arus yang masuk ke terminal B pada regulator mengalir menuju terminal P2 pada relay monitor voltase yang terhubung ke ujung kumparan relay regulator dan mengalir ke terminal E yang terhubung ke ground. Aliran listrik pada relay regulator ini menyebabkan timbulnya kemagnetan pada kumparan relay regulator. Namun kekuatan kemagnetan yang dihasilkan belum cukup untuk menarik kontak poin dari PL1 menuju PL0. Selain itu, arus listrik DC yang keluar dari alternator melalui terminal B juga mengalir menuju ke terminal positif baterai melalui sekring. Arus inilah yang kemudian mengisi kembali baterai. Setelah terjadi proses pengisian pada putaran mesin lambat, lalu bagaimana pada saat kondisi mesin berputar sedang? Pada kondisi ini terjadi peningkatan RPM sehingga kruk as berputar lebih cepat. Hal tersebut tentunya menyebabkan rotor pada alternator juga berputar lebih cepat. Putaran rotor
yang meningkat ini menyebabkan besarnya tegangan yang dihasilkan kumparan stator juga meningkat. Akibatnya, tegangan yang masuk ke kumparan relay regulator melalui terminal P0 juga meningkat. Peningkatan tegangan ini kemudian menimbulkan kemagnetan yang cukup kuat pada kumparan relay regulator, sehingga kontak poin pada relay regulator tertarik dari PL1 menuju posisi PL0. Pergeseran kontak poin ini menyebabkan arus dari baterai yang masuk melalui terminal IG harus melalui sebuah resistor sebelum kemudian keluar menuju terminal F regulator dan masuk ke terminal F alternator untuk mengaliri kumparan rotor. Arus yang melalui resistor atau R tersebut mengalami hambatan sehingga besarnya arus yang masuk ke kumparan rotor pun berkurang. Berkurangnya arus yang masuk ke kumparan rotor menyebabkan medan magnet yang timbul pada kumparan rotor sedikit melemah. Hal tersebut berdampak pada besarnya tegangan yang dihasilkan rotor. Dengan kata lain, ditambahkan kecepatan putaran rotor tentu akan meningkatkan tegangan yang dihasilkan stator. Agar tegangan yang dihasilkan stator tetap sesuai batas yang ditentukan, yaitu 14,8 volt, tentunya kekuatan kemagnetan rotor juga harus dikurangi. Oleh sebab itu, pada saat mesin dalam putaran sedang, besaran arus yang masuk ke kumparan rotor dihambat dengan sebuah resistor, atau dapat dilihat pada rangkaian, yakni ditandai dengan simbol R. Kemudian kita akan lanjutkan pada kondisi mesin hidup putaran tinggi. Saat putaran mesin yang tinggi, maka artinya putaran rotor juga tinggi. Oleh sebab itu, besarnya tegangan yang dihasilkan kumparan stator tentunya juga tinggi. Tegangan tinggi yang dihasilkan oleh kumparan stator ini keluar melalui terminal B pada alternator dan masuk ke terminal B pada regulator, yang kemudian diteruskan menuju terminal P2 pada relay monitor voltase. Terminal P2 yang terhubung dengan terminal P0 pada relay monitor voltase meneruskan tegangan tinggi yang dihasilkan stator ke ujung kumparan pada relay regulator. Hal ini menyebabkan arus mengalir dari terminal P0 menuju ke dalam kumparan relay regulator. Kemudian arus keluar menuju ke ground melalui ujung lain dari kumparan yang terhubung ke terminal E pada regulator. Tegangan tinggi yang mengaliri kumparan ini menimbulkan kemagnetan yang sangat kuat untuk menggeser kontak poin pada relay regulator menuju posisi PL2 yang semula berada di PL0. Dengan kata lain, pergeseran kontak poin ini menyebabkan
arus dari baterai yang masuk melalui terminal IG mengalir melalui sebuah resistor, lalu terbuang menuju ground melalui terminal E. Akibatnya, tidak ada lagi arus yang mengalir ke dalam kumparan rotor dan kumparan rotor kehilangan kemagnetannya. Rotor tidak lagi menjadi magnet dan tidak mampu untuk menginduksi kumparan stator, sehingga tegangan yang keluar melalui terminal B pada alternator juga turun drastis, sehingga tegangan yang keluar melalui terminal B pada alternator juga turun drastis. Tujuan dari dihilangkannya kemagnetan pada kumparan rotor yakni supaya tegangan yang dihasilkan stator tidak melebihi batas yang ditentukan, karena hal itu dapat merusak komponen elektronik pada kendaraan ringan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa regulator bekerja sesuai dengan putaran mesin dan membatasi tegangan yang dihasilkan dengan cara mengurangi medan magnet yang dihasilkan rotor. Prinsip ini juga berlaku pada alternator dengan regulator jenis IC. Namun, komponen di dalam regulator IC menggunakan rangkaian elektronik berupa IC, dioda, dan transistor, sehingga tidak bekerja secara mekanis.